Halo guys, selamat datang di Cuanmologis, tempatnya buat kamu agar tetap update seputar ekonomi investasi dan keuangan sambil ngobrol santai di kondisi ekonomi dan peluang cuan. Sebelumnya, perkenalkan aku Titania Aniza. Dan hari ini kita ditemanin sama narasumber yang keren banget nih. Aku sapa dulu kali ya. Halo Kak. Halo. Boleh kenalan dulu nih sama teman-teman sekalian. Halo semuanya, kenalin, aku Nanda Alfionika Sinanda. Kasih udah undang aku ke acara Cuanmologis kali ini. Sama-sama Kanalda. Nah teman-teman, jadi hari ini kita bakal bahas dua topik yang masih ramai banget nih, yaitu harga BBM yang naik di beberapa negara Asia Tenggara dan ada pemain baru nih di pasar saham. Penasaran gak sih sama beritanya seperti apa? Langsung aja kita bakal bahas bareng narasumber kita. Nah, jadi teman-teman, harga BBM di beberapa negara Asia Tenggara mulai naik. Apalagi karena adanya konflik geopolitik di Timur Tengah yang bikin harga minyak dunia itu ikut melonjak. Tapi, menariknya Indonesia justru memilih untuk menahan harga BBM. Menurut Kanalda nih, sebenarnya apa sih yang jadi alasan pemerintah bisa mengambil keputusan seperti ini? Nah, jadi salah satu alasan utama pemerintah Indonesia masih menahan harga BBM adalah karena adanya subsidi dan juga perencanaan fiskal yang matang. Kalau dibandingkan dengan negara-negara yang lain, harga BBM di Indonesia itu memang relatif lebih murah, terutama untuk BBM bersubsidi seperti Pertalite. Selain itu, pemerintah juga sudah mengantisipasi kemungkinan kenaikan harga minyak dunia dengan melakukan perhitungan di APBN. Jadi memang sudah direncanakan ya Kak? Ya betul, bahkan Menteri Keuangan kita Pak Purbaya sudah menyampaikan bahwa pemerintah sudah melakukan simulasi kenaikan harga minyak. Misalnya ke level 80 US dollar, 90 bahkan 100 US dollar per barel. Dan beliau mengatakan kalau sampai akhir tahun 2026 harga minyak kita masih aman. Wah, cukup tinggi juga ya itu. Terus kalau sampai segitu, apa nggak bahaya buat anggaran negara? Walaupun harga minyak dunia naik, tapi pemerintah memastikan kalau defisit APBN kita itu tetap terjaga di bawah 3% dari pendapatan domestik bruto. Bahkan dengan asumsi harga minyak itu setara dengan 100 US dollar per barel di tahun 2026, defisitnya masih diperkirakan sebesar 2,9%. Artinya secara fiskal ini masih tergolong aman karena berada di bawah 3%. Berarti bisa dibilang pemerintah cukup percaya diri ya Kak, dalam menjaga stabilitas harga BBM ini. Nah, bisa bilang begitu. Tapi tentu saja pasti ada resiko kalau ketika konflik global semakin panas, bahkan harga dunia itu naik lebih dari perkiraan, pemerintah perlu melakukan penyesuaian kembali terhadap kebijakannya. Dan hal ini sudah disampaikan oleh Pak Purbaya pada rapat Komisi 11 DPR kemarin di tanggal 6 April. Pak Purbaya mengatakan kalau harga itu naik lebih dari rata-rata bahkan tidak terkendali, maka ia akan minta izin ke Komisi 11 untuk melakukan pengelolaan terhadap saldo anggaran lebih. Oh iya Kak, ngomong-ngomong katanya pasar saham kita bakal kedatangan pemain baru ya, yaitu PT BSA Logistik Indonesia Tbk. Ya, dan nih kita akan kedatangan pemain baru di pasar saham yakni PT BSA Logistik Indonesia dengan kode sahamnya itu WBSA. Jadi, ini merupakan perusahaan yang hampir melakukan semua pelayanan logistik, baik dalam bidang angkutan multimoda, cold storage, depo kontainer, dan pergudangan. Kira-kira kenapa ya Kak PT BSA ini melakukan IPO? Nah, PT BSA sendiri melakukan IPO karena ingin mengumpulkan dana segar dari publik dengan target sampai sebesar 306 miliar rupiah sebagai target maksimal dari dana IPO. Nah, dengan sebagian besar dana yaitu 215 miliar akan digunakan untuk mengakuisisi PT Bermuda Inovasi Logistik atau PT Bio agar bisa melakukan ekspansi dengan cepat. Nah, untuk sisa dananya akan digunakan untuk memperkuat operasional PT BSA Logistik sendiri. Supaya dapat dana yang segini besar itu, kira-kira PT BSA itu melepaskan berapa lembar saham ya Kak ke publik? Nah, untuk dapat dana sebesar 306 miliar rupiah tadi, PT BSA melepas sekitar 1,8 miliar lembar saham ke publik. Jumlah ini sama dengan 20,75% total modal perusahaan setelah IPO, yang berarti publik akan memiliki sekitar 1/5% dari perusahaan WBSA.
Kira-kira harganya berapa ya Kak untuk sahamnya itu? Nah, untuk sahamnya sendiri itu kemarin selama masa book building dia dimulai dari Rp150 sampai Rp170. Nah, setelah IPO kemarin harganya itu berubah jadi Rp168 per lembar sahamnya. Wah, menarik banget ya topik kali ini, mulai dari harga BBM di Indonesia yang terkendali sampai pendatang baru di Bursa Efek Indonesia. Terima kasih ya Kak Nalda atas insight yang bisa dijadikan pembelajaran. Nah, jadi kesimpulannya itu, BBM di Indonesia, terutama subsidi, yakni Pertalite, harganya akan tetap sama sampai akhir tahun dengan mengandalkan pendanaan dari pemerintah. Serta kita kedatangan pemain baru nih di pasar saham yang harus kita pantau karena berpotensi sangat besar. Sekian episode Cuanmo kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan sampai akhir. Jangan lupa saksikan episode Cuanmologis selanjutnya dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe biar orang tahu tentang berita ekonomi dan investasi. Cuanmologis, stay informed, stay ahead.